لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang karena segala nikmat yang telah Ia berikan kepada kita semua, dengan nikmat-nikmat itu semua kita mudah untuk melangkahkan kaki kita, mudah untuk bisa duduk bermajlis bersama di sini menuntut ilmu-ilmu Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dari rumah kita, jalan dari kos-kosan kita sampai ke Masjid At-Tin ini dengan tujuan menuntut ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan al-jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalannya menuju surga. Yang kita ketahui bahwasanya jalan menuju surga tidaklah mudah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hujibati an-naru bisyahawat. Neraka itu dihiasi dengan segala hal yang berbau syahwat. Mudah menempuh neraka, jalannya sangat mudah. Akan tapi jalan menuju surga, hujibatil jannah bil makari, jalannya dipenuhi dengan segala hal yang tidak disukai oleh jiwa. Artinya jalan menuntut ilmu tidak mudah. Pasti kita harus memaksakan diri kita untuk mau belajar, mau datangnya kita di sini pun harus berusaha memahami perkataan pembicara, mendengar dan menahan kantuk. Butuh perjuangan? Pasti butuh perjuangan. Tapi man tasabbar sabbarahullah. Siapa yang mau berusaha bersabar, memaksakan dirinya untuk sabar, maka Allah akan jadikan ia orang yang sabar. Ikhwatal iman wa akhwati fillah azinallahu wa iyyakum. Saudara-saudariku seiman yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kita sampai di hadis ke-9. Kemarin kita membahas hadis ke-8, yang mana hubungan hadis ke-8 adalah terkait dengan jihad fi sabilillah, kewajiban berjihad fi sabilillah atas seluruh kaum muslimin. Kemudian di pembahasan hari ini kita akan membahas tentang hadis at-tasi', hadis ke-9. Qala al-muallif rahimahullah, Al-Imam Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullah berkata dalam bukunya, apa judulnya? Al-Arba'in An-Nawawiyah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ada tambahan enggak di situ? An Abi Hurairah, lanjutannya apa? Abdurrahman ibn Sakhr, berarti sama. An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhrin, dari Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu anhu qal, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibu, apa yang aku larang kalian darinya maka hindarilah, jauhilah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa yang aku perintahkan kalian kepadanya maka lakukanlah sebisa kalian. Anak kecepatan. Anak terlalu cepat. Sudah diartikan belum? Sudah insyaallah. Baik, anak ulangi. Ma nahaitukum anhu fajtanibu, apa yang aku larang kalian darinya maka tinggalkanlah, maka jauhilah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa yang aku perintahkan kalian kepadanya maka lakukanlah semampu kalian. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum, maka sungguhnya yang bisa membinasakan orang-orang sebelum kalian
ahlaka, membinasakan, menghancurkan. Alladzina min qablikum, orang-orang sebelum kalian, kaum sebelum kalian. Kathratu masailihim, banyaknya pertanyaan mereka, waqtilafuhum, banyaknya pertanyaan mereka, waqtilafuhum, dan perselisihan mereka ala terhadap anbiyaihim, nabi-nabi mereka. Ikhtilafuhum, perselisihan mereka ala anbiyaihim, terhadap nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Siapa mereka? Kaum sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh dua imam besar dalam ilmu hadis, yaitu Al-Imam Al-Bukhari Muhammad bin Ismail wa Muslim ibn Al-Hajjaj. Jelas kira-kira artinya? Baik. Coba kita jelaskan. Dari Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu. Abu Hurairah adalah seorang sahabat yang mulia, yang mana beliau radhiyallahu anhu adalah termasuk di antara salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disebut dengan julukan al-mukthiruna fi riwayatil athar. Al-mukthirun, orang-orang yang banyak, fi riwayati al-athar, meriwayatkan athar, meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau radhiyallahu anhu adalah orang yang menduduki peringkat pertama yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 5.700 sekian hadis. 5.700 sekian hadis. 34 kalau tidak salah. Sebagai perbandingan, sahabat yang menduduki peringkat kedua dalam banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar, hadisnya 2.000 sekian. 2.000 sekian. Perbandingan jauh nggak kira-kira? Jauh. Antara 5.000 dengan 2.000 lebih. Padahal Islamnya Abu Hurairah, beliau Islam pada tahun 7 Hijriah. Artinya beliau bukan termasuk dari as-sabiqunal awalun, bukan termasuk dari orang-orang yang dahulu dalam masuk agama Islam. Beliau masuk Islam terakhir. Tapi dengan begitu beliau semangat dalam mencari ilmu, dalam menuntut ilmu. Beliau fokuskan hidup beliau untuk menuntut ilmu. Beliau termasuk ahlu suffah. Beliau termasuk sahabat Nabi yang tidak memiliki banyak harta. Beliau tinggal di Masjid Nabi, di Masjid Nabawi. Beliau termasuk ahlu suffah. Dan beliau fokus menuntut ilmu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian dengan barakah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya beliau bisa menjadi orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Abu Hurairah yang biasa kita sering sebut namanya ketika kita membaca hadis. An Abi Hurairah, an Abi Hurairah, an Abi Hurairah. Paling banyak riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Akan tapi kebanyakan dari kita belum paham siapa nama asli dari Abu Hurairah. Dan alhamdulillah di sini al-muallif, penulis kitab ini, menyebutkan nama asli dari Abu Hurairah. Siapa nama asli beliau? Nama asli beliau sebenarnya mahallul khilaf, yakni para ulama berbeda pendapat tentang nama asli Abu Hurairah. Akan tapi yang rajih, yang paling kuat, pendapat yang paling kuat yang disebutkan di sini. Nama beliau adalah Abdurrahman ibn Sakhar. Biasanya sahabat-sahabat yang memiliki kunyah. Apa kunyah? Nama yang diawali dengan Abu atau Ummu. Abu atau Ummu. Ada ayah punya anak namanya Abdullah, maka dia diberikan julukan Abu Abdillah. Ini kunyah. Kalau di Indonesia biasanya mamanya fulan atau mungkin bapaknya fulan. Kalau di Arab itu sudah biasa, Abu Abdillah, bapaknya
Abdullah. Atau mungkin seperti anak-anak yang terakhir namanya Faza, kunyah anak Abu Faza. Atau mungkin yang lain mau kunyah, ini termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kunyah. Kebanyakan sahabat yang memiliki kunyah dan masyhur dengan kunyah tersebut, biasanya banyak dari kita tidak tahu nama asli sahabat tersebut. Contohnya seperti Abu Hurairah. Contoh yang lainnya Abu Bakar As-Siddiq, ya kan? Abu Bakar As-Siddiq siapa nama aslinya? Abdullah ibn Uthman, Abdullah ibn Abi Quhafah. Nama sahabatnya Abu Bakar, kunyahnya. Abinya juga, ayahnya juga Abu Quhafah. Jadi kita harus tahu dua-duanya. Nama sahabat Abu Bakar siapa? Abdullah. Nama ayahnya Abu Quhafah itu siapa sebenarnya? Utsman. Kemudian ada Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri, yakni Sa'ad ibn Sinan ibn Malik, nama aslinya. Baik. Sekarang kita paham nama asli dari Abu Hurairah. Mengapa beliau dijuluki Abu Hurairah? Apa arti Hurairah? Hurairah artinya adalah kucing kecil. Perbedaan antara Hirrah, asli Hurairah itu dari Hirrah. Asli Hurairah itu adalah dari Hirrah, itu aslinya. Kemudian kenapa bisa menjadi Hurairah? Dalam bahasa Arab ada istilahnya tasghir, ismu tasghir, atau pengecilan suatu nama. Ada seorang laki-laki yang atau mungkin ya seorang laki-laki, karena dia seperti anak kecil, mungkin dari sifatnya atau mungkin dari perawakannya atau mungkin dari ukuran tubuhnya, maka kita sebut rujayil, orang laki-laki yang kecil. Di sini Hirrah artinya kucing, Hurairah menjadi kucing kecil, anak kucing. Dan mengapa beliau dijuluki sebagai Abu? Apa arti Abu? Bapak, ayah dari kucing kecil. Apakah beliau punya anak kucing? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena beliau suka dengan kucing. Ada kucing kecil yang beliau sangat sukai, dan kucing kecil ini selalu mengikuti Abu Hurairah, selalu mengikuti Abdurrahman ibn Sakhar. Dan suatu ketika Rasulullah melihat Abu Hurairah bermain dengan kucing kecil ini dan diletakkan dalam kum Abu Hurairah. Kalau zaman dahulu pakaian lengannya itu lebar, dan Abu Hurairah meletakkan kucing itu di lengan beliau. Karena Rasulullah melihat kecintaan Abu Hurairah yang sangat kepada kucing, maka Rasulullah menamai beliau dengan Abu Hurairah. Ayahnya kucing kecil. Perbedaan Hirrah dengan Qittah. Biasanya kan kita bahasa Arab Qittah ya, atau Qit. Bedanya kalau Qit itu kucing liar, kalau Hirrah kucing peliharaan. Allahu a'lam. Nabi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu. Kenapa radhiyallahu anhu? Kenapa tidak radhiyallahu anhuma atau anhum? Karena satu orang. Kita menyebut atau keridhaan Allah, arti radhiyallahu anhu artinya Allah telah meridhoi beliau. Kalau anhuma, Allah telah meridhoi mereka berdua. Kalau anhum, telah meridhoi mereka, jumlahnya banyak. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apa artinya tadi? Ma nahaitukum, apa yang aku larang kalian darinya, maka hindarilah, jauhilah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang aku perintahkan kalian kepadanya, maka lakukanlah. Ada tambahan, mastata'tum. Apa arti mastata'tum? Sebisa kalian, semampu kalian, semampu kalian. Dan ini perbedaan antara perintah dan larangan. Di buku ini menjelaskan syarah tentang Arba'in Nawawiyah. Ada penjelasan dari ulama menulis penjelasan tentang Arba'in Nawawiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin yang kita kenal dengan Syekh Ibnu Al-Utsaimin. Beliau mengatakan perbedaan antara larangan dengan perintah. Larangan itu sifatnya mudah. Larangan sifatnya lebih mudah dibandingkan dengan
perintah. Larangan sifatnya lebih mudah dibandingkan dengan perintah. Apa dalilnya? Dalilnya hadis ini. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Ketika ada larangan, maka hindarilah. Ketika ada perintah, maka lakukanlah dengan catatan sebisa dan semampu kalian. Mana yang lebih berat? Perintah. Kalau larangan, menahan diri. Kalau perintah, melakukan sesuatu. Yang lebih berat adalah melakukan sesuatu. Adapun larangan maka lebih mudah. Dan ini kesimpulan yang beliau tulis dalam buku beliau. Baik. Ikhwatal iman wa akhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Di sini disebutkan fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum. Sungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian. Siapa orang-orang sebelum kalian? Siapa orang-orang sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yahudi dan Nasrani. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam satu hadisnya, hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, la tattabi'anna sunana man kana qablakum. Kalian akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, satu jengkal demi satu jengkal. Dhira'an bi dhira'in, satu hasta demi satu hasta. Hatta law dakhalu juhra dhabbin, sampai kalau mereka, siapa? Orang sebelum kalian masuk dalam lubang biawak, dhab semacam biawak tapi habitatnya bukan di air, tapi habitatnya di gurun, di padang pasir. Lau dakhalu juhra dhabbin la dakhaltum. Kalau seandainya mereka masuk dalam lubang biawak, kalian juga akan masuk bersama mereka. Artinya mereka masuk dalam tempat bahaya bagaimanapun, kita pun akan mengikuti jejak mereka tanpa kita sadari, sedikit demi sedikit. Dan terlihat sekarang kaum muslimin apa yang nampak? Zahirnya saja, pakaiannya saja, kopiahnya saja, baju kokonya saja. Yang tersisa setelah itu apa? Tidak ada. Orang kaum muslim ketika berpapasan satu sama lain, apakah salam? Jarang sekali. Kecuali dalam komunitas kecil saja. Dalam pesantren mungkin, atau mungkin sesama komunitas. Kalau di UNS mungkin ada komunitas muslimnya, sama komunitasnya saja. Ketika keluar dari komunitas tersebut, mau salam sama yang lain? Jawabannya enggan, malas. Ini salah satu cirinya. Ciri yang lain, ketika ada yang namanya hari raya, perayaan non-muslim. Bagaimana kaum muslimin? Yang wanita pakai jilbab, yang laki-laki statusnya masih muslim, KTP-nya masih muslim, tapi pergi ke perayaan-perayaan tersebut. Kapan? Di awal tahun. Ketika perayaan awal tahun, banyak yang hadir. Siapa kebanyakan? Orang Nasrani? Enggak, mayoritas seluruh Indonesia orang muslim. Siapa yang banyak hadir? Kaum muslim. Kemudian nanti tanggal 14 Februari ada yang dinamakan sebagai Idul Hub atau Valentine Day. Kita lihat, siapa yang paling banyak merayakan? Kaum muslimin. Apa yang tersisa kira-kira dari kaum muslimin? Adakah keimanan dalam hatinya? Mungkin tersisa sedikit dari keimanan. Karena man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengambil kesimpulan dari hadis ini bahwasanya seorang ketika menyerupai kaum yang lainnya, maksimal dia bisa jatuh kafir. Karena yang diserupai adalah orang kafir. Kalau diserupai adalah orang kafir, Rasulullah menyebutkan fahuwa minhum, bisa jadi termasuk orang kafir. Ini maksimal. Paling minimal sekali dia jatuh ke dalam keharaman. Dan ini fatal. Artinya fatal. Baik. Man kana qablakum. Siapa man kana qablakum? Para sahabat bertanya, apakah mereka adalah Yahudi dan Nasrani wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, paman. Kalau bukan mereka, siapa lagi? Maka maksud dari fa inna ma ahlakal ladzina man au min qablikum, fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum, orang-orang sebelum kalian, mereka adalah Yahudi, mereka adalah Nasrani. Ini secara garis besar.
Kalau diperinci, ada orang-orang musyrik, kemudian ada orang-orang mulhid, orang-orang ateis, dan yang lainnya. Ada orang-orang majusi, penyembah api. Tapi para sahabat, mereka belum mengenal orang-orang seperti itu. Yang ada dalam pikiran sahabat, orang-orang terdahulu adalah Yahudi dan Nasrani. Itu yang para sahabat kenal. Dan dakwah Nabi, kita kenal, dakwah Nabi SAW kepada mereka, yaitu para sahabat Nabi SAW. Kathratu masailihim. Dua hal yang bisa membinasakan umat terdahulu dan umat Nabi Muhammad SAW, yang banyak membinasakan umat terdahulu dan mungkin membinasakan umat Nabi SAW, ada dua hal. Yang pertama adalah kathratu masailihim. Ini yang pertama, kalau mau ditulis angka 1 di situ. Kathratu masailihim, banyaknya bertanya. Kemudian yang kedua, ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, banyak berselisih dengan nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Ini nomor 2. Orang-orang sebelum umat Nabi Muhammad SAW, kita jelaskan ada dua secara garis besar, yaitu Yahudi dan Nasrani. Di antara dua ini, mana yang lebih banyak mengingkari para nabi, mana yang lebih banyak bertanya suatu hal yang tidak penting, Yahudi atau Nasrani? Yahudi. Dan gambarannya jelas Allah gambarkan dalam surat Al-Baqarah ayat 67 dan seterusnya. Tatkala Nabi Musa memerintahkan mereka untuk menyembelih seekor sapi. Di zaman Nabi Musa terdapat kejadian, yaitu ada seorang yang kaya di pagi hari kemudian ditemukan tewas. Lalu orang-orang pada berselisih. Keluarga orang yang kaya ini menuduh orang-orang kampung sekitarnya, mereka lah para pembunuh. Tapi orang-orang kampung nggak terima dituduh pembunuh. Akhirnya terjadi perselisihan. Kemudian mereka berkata, di antara kami ada nabi, yaitu Nabi Musa. Mengapa kita tidak bertanya kepada nabi tersebut? Maka mereka pun datang kepada Nabi Musa alaihi assalatu wassalam. Tatkala mereka bertanya kepada Nabi Musa tentang siapa pembunuh dari orang tersebut, maka Nabi Musa sesuai dengan wahyu Allah Azza wa Jalla memerintahkan mereka untuk menyembelih seekor sapi. Perintahnya mudah atau susah? Sapi. Sapi di mana-mana ada. Sapi bukan hewan yang langka, enggak. Sapi mudah, di mana-mana kita bisa temukan. Seandainya kaum Yahudi mau menaati perintah, pada pertama kali perintah tersebut diturunkan, menyembelih sapi, mudah. Mereka datang ke perkebunan mereka, datang ke peternakan mereka, satu sapi disembelih, selesai urusan. Tapi mereka tidak mau. Mereka orang yang membangkang. Mereka ingin mencari kesulitan. Maka mereka bertanya, apa? Mereka bertanya apa? Mahi, apa itu sapi betina? Ceritakan kepada kami tentang rincian, detail tentang sapi yang engkau perintahkan kami untuk menyembelihnya. Maka mereka bertanya tentang umur sapi tersebut. Maka Nabi Musa jelaskan, la farid wala bikr, awanum baina dzalik. Tidak tua dan tidak pula muda di antara keduanya. Masih muda, masih muda, tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Akhirnya terdapat kesulitan yang pertama. Mereka kesulitan untuk menemukan sapi yang sebenarnya tidak terlalu sulit. Tapi mereka tambahkan lagi dengan kesulitan berikutnya. Mereka bertanya, ma launuha, apa warna sapi tersebut? Maka dijelaskan, safra faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Warna kuningnya kuning tua. Dan ketika kita memandang warnanya ini, maka akan menggembirakan hati kita. Kalau kita memandang warna kuning ini bisa membuat hati kita senang. Makin sulit. Ada dua syarat. Cukup dua syarat? Enggak. Mereka bertanya lagi. Mahi, jelaskan kepada kami tentang sifat tambahan sapi tersebut. Maka dijelaskan tentang sifat tambahannya. Bahwasanya sapi tersebut tidak pernah digunakan untuk, apa istilahnya kalau di sawah? Untuk membajak sawah. Wala tasqil harf, dan tidak pernah digunakan untuk mengairi tanaman. Akhirnya makin sulit. Siapa mereka? Mereka adalah kaum
kaum Yahudi. Dan untuk murojaah bisa dilihat surat Al-Baqarah ayat 67, 68 sampai 69. Kemudian di sini dijelaskan waqtilafuhum ala anbiya'ihim. Ini diantara dua sebab yang bisa membinasakan umat atau yang banyak membinasakan umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diantara faidah hadis ke-9 yang pertama adalah wajibnya meninggalkan hal yang terlarang. Wajibnya meninggalkan hal yang terlarang. Ini kira-kira ada ujiannya enggak? Ada enggak? Mau diadakan enggak? Mau diadakan enggak? Karena ada kajian fikih dari buku Al-Wajiz fil Fiqhi As-Sunnah wal Kitabil Aziz. Buku fikih, pembahasan tentang fikih ibadah khusus untuk ummahat. Dan setiap 2 kali pertemuan ada ujian dan ummahatnya semangat. Kenapa semangat? Karena ada ujian. Mereka semangat mengerjakan soalnya, mereka semangat juga menyimak dan murojaah. Karena ada ujian. Dan biasanya kalau nggak ada ujian, ya berlalu begitu saja, kayak angin, hilang. Mungkin cuma sedikit yang murojaah sampai di rumah, ya kan? Yang sedikit murojaah ketika besok ada pengajiannya atau ada kajian ini, mungkin jumlahnya sedikit. Tapi kalau misalkan ada ujian, mungkin 2 kali pertemuan ada ujian, semangat mendengarkan, semangat catat. Bahkan kalau nggak ada di catatannya, dipinjam buku yang lain untuk mencatat, menyempurnakan catatannya. Ada ujian? Nanti dulu. Ini harapan anak kalau misalkan ada ujian lebih ahsan. Ada ujian lebih ahsan. Ini yang pertama. Apa yang pertama? Wajib hukumnya meninggalkan hal-hal yang dilarang. Kemudian ini jelas. Kemudian yang kedua, wajib hukumnya mengerjakan suatu kewajiban. Ini jelas. Enggak perlu kita tulis faidahnya pun kita paham. Hadisnya jelas. Faidah yang selanjutnya, hadis ini membuktikan betapa besar kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada hambanya. Dari mana kita tahu bahwasanya hadis ini membuktikan besarnya rahmat Allah, besarnya kemurahan Allah kepada para hambanya? Ada yang tahu? Ayo tebak-tebakan nih. Apa? Bahasa Arabnya? Mastata'tum, ahsan. Barakallahu fiik. Di sini Rasulullah menyebutkan mana nahitukum anhu fajtanib. Ketika ada larangan tinggalkan. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Ketika ada perintah, maka wajib laksanakan, tapi dengan catatan. Tadi kita sebutkan mana yang lebih berat untuk dilaksanakan, larangan atau perintah? Perintah. Tapi di situ Rasulullah kasih catatan mastata'tum. Dari sini ulama mengambil kesimpulan ketika ada suatu larangan, maka hukumnya wajib untuk dilaksanakan kecuali dalam kondisi darurat. Dan ketika ada suatu perintah, maka wajib dilaksanakan sesuai dengan kemampuan. Tadi kita kasih catatan kecuali dalam kondisi darurat. Ada kaidah penting dalam ilmu usul fiqhi, yaitu la muharrama ma'ad darurah wa la wajiba ma'al ajzi. Ini dicatat. Nggak bisa bahasa Arab, nanti terjemahannya enggak apa-apa. La muharrama ma'ad darurah wa la wajiba ma'al ajzi. La muharrama ma'ad darurah artinya tidak ada yang terlarang dalam kondisi darurat.
Tidak ada yang terlarang dalam kondisi darurat. Wala wajiba ma'al ajzi. Wala wajiba ma'al ajzi. Dan tidak ada kewajiban ketika tidak ada kemampuan. Ketika tidak ada kemampuan. Sudah? Baik. Yang pertama apa? La muharram ma'ad darurah, apa artinya? Tidak ada yang diharamkan ma'ad darurah ketika dalam kondisi darurat. Yang kedua, la wajiba ma'al ajzi, tidak ada yang wajib dalam kondisi tidak mampu, atau bahasanya terserah antum. Yang penting maknanya sama. Yang penting maknanya sama. Apa artinya? Ketika seorang dalam kondisi darurat, di depannya ada kematian. Di depannya ada kematian. Sangat lapar, dia ingin makan, tapi kondisinya tidak memungkinkan untuk makan. Kenapa? Tidak ada makanan. Dia di hutan, atau mungkin dia di gurun pasir, nggak ada manusia, nggak ada pemukiman. Kemudian dia ketemu bangkai burung, atau mungkin bangkai hewan lainnya. Artinya bangkai. Kemudian bolehkah dia makan bangkai? Hukum asal bangkai tidak boleh dimakan, haram. Tapi dalam kondisi darurat maka tidak diharamkan. Boleh ia makan? Boleh ia makan. Kemudian tidak ada kewajiban dalam kondisi ketidakmampuan. Dan ini ada dua kondisi. Tidak ada kewajiban dalam kondisi ketidakmampuan, ada dua kondisi. Kondisi pertama, ketika ada badal. Ketika ada badal. Badal artinya adalah ganti dari yang wajib. Ganti dari yang wajib. Kemudian kondisi kedua, tidak adanya badal. Tidak adanya badal itu ganti. Tidak adanya pengganti. Yang pertama apa? Ada badal. Yang kedua, tidak ada badal. Apa arti badal? Pengganti. Kondisi pertama, ketika suatu hal yang wajib. Allah perintahkan kita untuk suatu hal. Wajib. Hukumnya wajib. Dan ada badal. Ada penggantinya. Contohnya, untuk mudahkan kita untuk paham. Contohnya wudu. Wudu hukumnya wajib bagi mereka yang ingin salat, ya kan? Hukumnya wajib. Kita tidak bisa wudu, mungkin karena sakit, dilarang dokter. Tidak boleh menyentuh air, karena kalau menyentuh air makin jadi sakitnya, bahkan bisa membinasakan. Maka kita tidak berwudu. Apa ada badal dari wudu? Ada. Apa badalnya? Tayammum. Ahsan. Tayammum. Seorang yang terkena luka di tangannya, atau mungkin patah tangannya, akhirnya harus di gips. Bagaimana dia berwudu sedangkan ada gips? Apa dia harus membasahi gipsnya? Jawabannya enggak boleh. Nanti nggak kering-kering, akhirnya nggak sembuh-sembuh. Tangannya nggak sembuh. Apa yang dia lakukan? Cukup dia mengusap di atas jabirah, di atas gipsnya saja. Ini kalau ada badalnya. Wudu nggak bisa, maka boleh tayammum. Salat berdiri nggak bisa, maka boleh salat dalam keadaan duduk. Duduk nggak bisa, maka boleh dalam keadaan berbaring. Ini ada badalnya. Hukumnya kalau ada badalnya, ada penggantinya, maka dia beralih dari perintah yang pertama menuju perintah badal tadi. Wadih? Jelas? Jelas. Kemudian yang kedua, apa yang kedua tadi? Kondisi kedua, tidak adanya badal, tidak ada yang pengganti. Maka dalam kondisi kedua ini, saqata bil kulliyah. Saqata bil kulliyah artinya adalah kewajiban tersebut benar-benar gugur. Benar-benar gugur. Karena nggak ada badal, nggak ada penggantinya. Contohnya apa?
Contohnya apa? Siapa kira-kira yang bisa ngasih contoh? Kewajiban yang tidak ada badalnya, tidak ada penggantinya. Apa? Nggak ada yang tahu. Fadhal. Hah? Haji. Baik, haji hukumnya wajib. Kemudian ketika kita mampu, kemudian tidak kita laksanakan, maka berdosa. Tapi kalau misalkan tidak mampu, maka hukumnya tidak menjadi wajib. Kalau seorang mampu, kemudian dia mati, anaknya masih bisa melaksanakan, boleh badal. Boleh digantikan kewajiban haji tersebut. Apa kira-kira yang lain selain haji? Yang tidak ada badalnya. Kewajiban yang sama sekali tidak ada badalnya. Teka-tekin. Fadhal. Hah? Mandi wajib. Mandi wajib nggak ada badalnya. Hah? Badalnya tayamum. Ya kan? Seorang kalau mandi wajib nggak bisa, maka dia tayamum. Apa yang nggak bisa? Nanti kita akhirkan ya. Sambil dipikir. Kemudian faedah berikutnya, ini faedah keberapa tadi? 3 ya. Hadis ini membuktikan rahmat kasih sayang Allah kepada kita. Apa buktinya? Mastata'tum. Kemudian kita jelaskan kaidah. Kaidah apa? Tidak ada yang haram dalam kondisi darurat dan tidak ada yang wajib dalam kondisi tidak mampu. Kemudian di sini Syekh menyebutkan faedah yang berikutnya, faedah ke-4. Ini agak detail ya. Masalah yang keempatnya agak detail. Manusia memiliki kemampuan dan kehendak. Ini kita paham. Manusia punya kehendak, memiliki kemampuan. Paham. Tapi di sana ada firqah dhalah. Ada kelompok di luar ahli sunnah wal jamaah yang mana mereka berkeyakinan bahwasanya manusia itu seperti bulu yang terbang. Kayak mana bulu terbang? Bulu punya keinginan enggak? Enggak. Angin ingin bawa dia ke kanan, dia pergi ke kanan. Ingin bawa dia ke atas langit tinggi atas sana, dia ke atas. Kalau angin tidak ada, maka dia diam tempat. Manusia seperti itu. Dan keyakinan firqah ini, kelompok ini dinamakan sebagai kelompok Jabariyah. Kelompok Jabariyah. Kelompok Jabariyah, mereka adalah kelompok yang meyakini bahwasanya manusia tidak memiliki kehendak. Jadi orang pergi sholat jamaah, dia punya kehendak? Tidak punya. Siapa yang menggerakkan kakinya? Allah. Seorang melakukan maksiat, ini yang parah. Seorang melakukan maksiat, dia punya kehendak? Tidak. Siapa yang menyuruh dia untuk maksiat? Wal'iyadzubillah. Allah. Yang menggerakkan kakinya, tangannya untuk maksiat. Misalkan untuk berzina. Allah. Ini keyakinan sesat. Keyakinan sesat. Kelompok apa? Jabariyah. Jadi misal kita baca buku, kemudian ada bahasa Jabariyah, maka ini kelompok sesat. Atau mungkin ada keyakinan yang mengarah ke sana, manusia tidak memiliki kehendak, tidak memiliki keinginan, maka ini Jabariyah. Jelas? Ini yang ke berapa? Yang keempat apa kelima? Yang keempat. Bantahannya ada di kata-kata mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. Artinya kita punya kemampuan, kita punya kehendak. Dan ini bantahan untuk kelompok sesat tadi, namanya apa? Jabariyah. Kemudian yang selanjutnya, faedah yang selanjutnya, yang kelima, seorang muslim tidak layak untuk bertanya tentang perintah
bertanya tentang perintah, apakah ia wajib ataukah ia sunnah? Apakah ia wajib ataukah ia sunnah? Dalilnya apa? Seorang muslim nggak layak untuk bertanya. Apa dalilnya? Di hadis ini nggak jauh-jauh. Pahami, coba. Apa dalilnya? Sama-sama berpikir kita. Kita tunda nanti sampai akhir. Apa dalilnya? Hah? Nggak dengar? Anda nggak dengar? Apa katanya? Kasratu masa ilim, bukan itu. Bukan itu. Mungkin bisa masuk ke situ. Kasratu masa ilhim, banyak bertanya mungkin bisa masuk ke situ. Cuman kurang tepat. Yang tepat faiza amartukum bihi fa'tu minhu mas tata'tum. Jika ada perintah yang datang kepada kita, maka kita tanya apakah wajib atau sunnah? Enggak. Apa kata Nabi? Fa'tu minhu mas tata'tum. Lakukan, kerjakan. Bertanya? Enggak. Bertanya? Enggak. Jadi faidah berikutnya tadi apa? Apa? Tidak layak bagi seorang muslim untuk bertanya apakah perintah tersebut wajib ataukah sunnah. Dalilnya apa? Fa'tu minhu mastata'tum. Di sini perlu kita jelaskan, berbeda kalau kita ingin menjaga diri kita dari suatu yang haram. Berbeda jika kita ingin menjaga wara'. Apa wara'? Menghindarkan diri kita dari hal yang diharamkan dan mengerjakan kewajiban yang menjadi perintah. Orang kalau dia lakukan kewajiban, apakah dia berdosa? Jawabannya tidak. Tapi kalau dia tinggalkan kewajiban, apakah berdosa? Berdosa. Sebaliknya, kalau orang kalau melakukan sunnah, dia lakukan yang sunnah, dia berdosa? Tidak. Tapi kalau dia tinggalkan, berdosa atau tidak? Tidak berdosa. Maka ada perbedaan antara wajib dengan sunnah. Orang ini ingin menjaga dirinya agar tidak terjatuh kepada meninggalkan hal yang wajib. Akhirnya dia bertanya, ini wajibkah, sunnahkah? Kalau wajib, maka saya akan jaga baik-baik. Tapi kalau sunnah, maka saya akan jaga sebisa saya. Yang seperti ini boleh. Tujuannya apa? Untuk wara'. Tujuannya untuk wara'. Menjaga diri dari melakukan hal yang haram. Untuk wara' maka boleh. Menjaga diri dari melakukan hal yang haram. Apa istilahnya? Wara'. Adapun kalau tujuannya untuk tasahul. Apa tasahul? Bermudah-mudahan. Ini kan cuman sunnah saja. Ya sudahlah, saya tinggalkan. Kalau tujuannya seperti ini boleh atau tidak? Maka la yang bagi, tidak layak dilakukan oleh seorang muslim. Dalilnya apa? Kembali kepada yang pertama tadi. Dalilnya apa? Fa'tu minhu mastata'tum. Kalau tujuan wara' boleh, kalau tujuannya tasahul, bermudah-mudahan, kalau cuman sunnah tidak usah dikerjakan. Maka ini tidak boleh. Yang kedua tidak boleh. Ini sudah habis waktunya. Yang terakhir adalah dua hal yang menyebabkan kebinasaan adalah banyak bertanya dan menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak bertanya dan menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak bertanya di sini ada dua hal. Ini musajjal kan, maksudnya ada rekamannya kan? Nanti rekamannya kan di share nggak? Di share. Mungkin bisa kalau misalkan ada ketinggalan tulisan bisa lihat rekamannya ya. Kathratus soal, banyak bertanya ada dua hal. Yang pertama dalam agama, yang kedua dalam
dunia. Dalam masalah agama dan dalam masalah dunia. Dalam masalah agama tidak boleh banyak bertanya. Mengapa demikian? Hadisnya ini larangan. Sebab binasanya umat terdahulu adalah banyak bertanya. Dan asal muasal hadis ini ada disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika khutbah di hadapan para sahabat. Beliau berkata, "Ayyuhan nas, innallaha qad farada 'alaikum al-hajj." Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan kepada kalian untuk haji, ibadah haji. Fahujju, maka berhajilah kalian. Kemudian ada salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Akullu amin ya Rasulullah?" Apakah haji itu kewajiban setiap tahun wahai Rasulullah? Maka Rasulullah diam. Dia ulangi pertanyaannya kedua kalinya, Rasulullah diam. Dia ulangi pertanyaannya ketiga kalinya, Rasulullah juga diam. Kemudian Rasulullah berkata, "Lau qultu na'am," kalau seandainya aku ucapkan iya, haji tiap tahun, apa kira-kira yang terjadi? Lau wajabat. Maka syariat haji akan menjadi wajib dalam setahun. Walamma stata'tum, dan kalian tidak akan mungkin sanggup melaksanakannya. Nah, sekarang kita ngerasain tuh. Kalau seandainya haji wajib tiap tahun, berapa banyak kaum muslimin yang jatuh dalam dosa besar bahkan, karena haji termasuk rukun Islam, ya kan? Kalau orang mau haji nunggu 30 tahun, 20 tahun, 25 tahun. Kalau setahun sekali. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Zaruni ma taraktukum." Biarkan aku ketika aku meninggalkan suatu perintah. Ketika aku sebutkan perintah haji, lakukan. Ketika aku tidak sebutkan detailnya, jangan kalian tanya. Fa inna ma halaka man kana qablakum. Kemudian Rasulullah menyebutkan hadis ini. Binasa orang sebelum kalian karena banyaknya mereka dalam bertanya. Ini dalam masalah agama. Tadi yang pembagian pertama apa? Dalam masalah agama. Boleh kita banyak bertanya? Enggak boleh kalau tidak ada faidahnya. Ada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, mata sah? Kapan terjadi hari kiamat?" Ada faidah enggak? Enggak ada faidahnya. Seandainya ada pun sedikit sekali. Maka Rasulullah mengalihkan pertanyaannya, "Madza a'dadta laha?" Apa sih yang sebenarnya engkau telah persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Ini yang berfaedah. Kalau pertanyaan, "Ya Rasulullah, apa yang kami persiapkan untuk menjumpai kiamat?" Ini benar. Ini berfaedah. Tapi kalau bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapan terjadi hari kiamat?" Tidak ada faedah. Contohnya pertanyaan yang lainnya. Kita bertanya, kira-kira anjingnya Ashabul Kahfi itu anjing apa ya? Anjing herder kah? Anjing, ada faedahnya? Kita tahu pun tidak nambah keimanan, kita tidak tahu pun tidak nambah dosa. Iya kan? Kita bertanya tentang masalah kira-kira Nabi Adam tinggal di surga berapa tahun? Faedah nggak? Sama sekali nggak ada faedah. Ini masalah dalam agama. Lebih baik kita laksanakan ketika itu perintah, lebih baik kita tinggalkan ketika itu larangan. Banyak bertanya, tidak perlu. Umat Islam terutama di zaman sekarang terlalu banyak bicara. Kenapa? Karena banyak makan ayam. Gitu. Nah, iya, ada ungkapan orang dia akan mewarisi sifat sesuatu yang dia makan. Orang dahulu makannya apa? Makannya daging kambing, makannya apa? Kuda. Akhirnya mereka punya sifat syaja'ah. Dan kambing memiliki ketenangan. Memiliki sifat ketenangan. Kuda mewarisi sifat syaja'ah, keberanian. Mereka punya keberanian. Tapi orang-orang ada suatu kaum yang mereka kebanyakan makan kirdah, apa? Monyet. Akhirnya mereka suka berjoget, mereka suka bermain-main. Ada warisannya. Orang zaman sekarang suka makan ayam, akhirnya banyak berkotek, banyak ngomong. Ada amalnya kurang. Meskipun ini bukan hadis, tapi mungkin bisa saja benar. Dan benar, kaum muslimin zaman sekarang sedikit berbuat dan banyak berbicara. Coba kita lihat diri kita. Kita sudah menerima ilmu gitu banyak.
Tapi bagaimana amal kita? Sedikit sekali. Artinya apa? Lakukan apa yang kalian pahami. Dengan seperti itu, maka ilmu akan bertambah kuat menancap dalam dada kita. Sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib, hatafal ilmu bil amal. Ilmu akan selalu memanggil amal. Ayo sini amal, datang kepadaku. Fa'in ajaba wa illa irtahan. Kalau amal tersebut datang, kalau kita mengiringi ilmu dengan amal, maka ilmu akan menetap kokoh dalam dada kita. Wa illa, kalau tidak, irtahal. Kalau amal tersebut tidak mau memanggil panggilan ilmu, maka ilmu akan pergi. Adakah dari kita yang lupa surat Al-Fatihah? Ada? Tidak ada. Kenapa? Karena terus dimurajaah, ya kan? Seperti itu juga hadis, seperti juga ayat-ayat Al-Quran yang lainnya. Baik. Kemudian yang kedua, yang adalah dalam masalah dunia. Dalam masalah dunia, maka arahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, min husnil islamil mar'i tarkuhu mala ya'nihi. Di antara bentuk keindahan Islam dalam diri seseorang adalah dia tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Jadi kalau misalkan nggak ada faidah untuk bertanya, siapa sih yang kamu bicarain? Fulan itu siapa sih? Kita pengen tahu siapa sih yang dibicarakan orang lain. Ini faidah nggak? Nggak berfaidah. Gosip faidah nggak? Nggak berfaidah. Lakukan yang faidah saja. Maka ini adalah bukti kebaikan Islam, dalam keindahan Islam dalam diri seseorang. Ini arahan Nabi SAW. Kemudian yang terakhir, yang bisa membinasakan manusia ada dua. Yang pertama, banyak bertanya. Yang kedua, banyak menyelisihi Nabi mereka. Banyak menyelisihi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan detailnya ada dalam surat An-Nisa ayat 115. Dalam surat An-Nisa ayat 115. Ini sampai jam 9 lewat 15. Dan dalam surat An-Nisa ayat 69. Dalam surat An-Nisa ayat 69. Saya tidak perlu jelaskan maknanya atau tafsirannya, silahkan buka tafsirannya. Atau sebagai PR ya. PR. Apa hubungannya ayat surat An-Nisa ayat 115 dengan ayat 69 dengan menyelisihi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan dosa yang bisa membinasakan kita semua. Baik, tadi ada sisa tadi ya. Apa? Tentang apa? Kewajiban yang tidak ada badal. Contohnya, kita diwajibkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Bukankah demikian? Iya. Pemimpin kita, misalkan Pak Presiden, ada kesalahan, ada aibnya. Kita wajib untuk mencegahnya dari kemungkaran. Ada kemungkaran, maka kita wajib untuk mencegah dari kemungkaran. Tapi kita tidak mampu. Bagaimana? Kita tidak mampu. Apakah kita harus turun ke jalanan, kemudian demo, atau mungkin melakukan hal yang lainnya? Atau mungkin protes di media sosial, mengatakan mengejek Jokowi atau yang lainnya? Tidak perlu. Ini perintah yang tidak ada badalnya. Kalau kita tidak punya kekuatan, maka lakukan dengan, Rasulullah mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, dengan tangan. Kemudian kalau tidak bisa, maka dengan lisan. Kalau tidak bisa, dengan hati. Maka kalau kita tidak bisa melakukan dengan tangan, sudah tinggalkan. Tidak boleh lagi kita memaksa untuk dengan tangan. Karena kalau kita paksakan dengan tangan, dengan kekuatan, mungkin dalam istilah people power, kekuatan rakyat, ini tidak boleh. Ini yang bisa menyebabkan kehancuran suatu negeri. Bukankah di negeri Suriah hancur karena ini? Negeri Mesir hancur karena ini? Iya. Negeri-negeri Arab sana hancur karena orang ingin memaksakan perintah amar ma'ruf nahi mungkar, mencegah kemungkaran yang terjadi di pemimpin mereka. Akhirnya mereka hancur. Kalau tidak bisa, sudah tinggalkan. Sudah tinggalkan. Dengan hati saja, sudah. Dengan hati saja. Tidak perlu
paksa. Baik, jelas? Mungkin ada sisa waktu, fadhal. Barangkali ada yang bertanya. Enggak ada? Sudah jelas? Fadhal. Atau mungkin dengan tulisan? Kalau yang wanita dengan tulisan, laki-laki dengan suara. Enggak ada? Sudah jelas atau sudah bingung? Sudah jelas. Baik, kita tutup kalau begitu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiikum wa zadakumullahu ilman wa hirsan wa amalan tsumma imanan. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah tambahkan kepada kita istiqamah dalam beragama dan istiqamah dalam semua urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.